Baik, selamat hari ini teman-teman Bali Blind dimanapun berada. Kembali berjumpa di pengenalan Google Classroom part kedua. Bagi teman-teman yang mungkin belum mengerti dengan Classroom. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tampilan dasar dari Google Class. Baik itu tampilan layar berandanya, kemudian tampilan postingan-postingannya dan tugas-tugasnya ya. Nah, sesuai dengan janji saya di sini akan mempraktekkan atau memperkenalkan layar di mana kita bisa membuat tugas ataupun memberikan tugas kepada siswa. Nah, sekarang ini tampilannya masih sebagai guru ya. Dan kelas yang akan kita gunakan masih seperti kemarin, kelas kursus keyboardnya. Dan hari ini kita akan memperkenalkan saja dulu layar di mana tugas itu dibuat. Seperti apa bentuk daripada pengisian form dari tugas yang akan kita serahkan ke siswa. Nanti di part selanjutnya kita akan praktek bagaimana cara mengisinya. Oke? Dan sekarang kita masuk ke kelasnya. Kita sudah melihat di sini ada tugas-tugas dan juga banyak hal ya. Sekarang kita klik tombol di pojok kanan bawah, ini ada buat tugas baru atau gunakan postingan yang sudah ada. Buat tugas, pertanyaan, materi, atau topik baru, atau gunakan ulang postingan, tombol, Classroom. Kita klik. Menampilkan daftar item. Buat tugas, tombol. Nah, setelah kita klik tombol pojok kanan bawah atau tombol plus tadi, kita akan dihadapkan dengan 5 pilihan. Ada tugas, kemudian kita swipe ke kanan. Pertanyaan, tombol. Ada pertanyaan, swipe lagi. Materi, tombol. Materi, swipe lagi. Gunakan kembali Gunakan postingan yang sudah ada. Swipe lagi. Topik, tombol. Topik, dan swipe lagi. Hentikan perekam. Nah, Topik, itu tombol, paling buat. bawah ya. Topik ya. Oke, sekarang kita ke kolom tugas dulu. Kita lihat apa isinya. Tugas ya. Tugas, Dia materi, ada di tugas, tombol. paling atas. Kita klik. Menampilkan keyboard Indonesia, KWERTY. Buat tugas baru. Nah, ini keyboardnya Kembali, saya tombol, hilangkan karena kita di sini hanya memperkenalkan layarnya dulu ya. Keyboard disembunyikan. Ya. Beranda, tombol. Tidak ada deskripsi, opsional, judul, kotak edit. Kita dari atas. Opsi lainnya, posting, tombol tambahkan materi. Kembali ke halaman tugas kelas. Nah, di pojok kiri atas itu ada tombol kembali ke halaman tugas kelas. Kontrol volume disembunyikan. Kemudian di sebelahnya itu adalah tombol tambahkan materi. Tombol tambahkan materi. Ini kita dihadapkan ke pilihan-pilihan lagi. Ya, coba kita klik. Menampilkan daftar item. Lampirkan. Drive. Nah, di pertama itu ada Google Drive ya. Kemudian kedua kita ke kanan swipe. Link. Ada link. Jika teman-teman ingin menambahkan materi dari artikel website gitu, itu bisa linknya di situ. Kemudian ke kanan lagi Upload file. ada upload file. Jika teman-teman ingin menambahkan file gitu, misalnya doc atau Excel atau PPT gitu ya, berupa apa materinya gitu, atau MP3 gitu ya, bisa ditambahkan. Kemudian kita ke kanan. Ambil foto. Ambil foto. Ini maksudnya untuk misalnya kita punya tugas untuk misalnya tugas keterampilan, misalnya buatlah kipas dengan model seperti ini. Kita foto punya kita dulu, nanti kita buat fotonya ke siswa gitu ya misalnya. Nah, seperti itu. Terus ke kanan, Rekam video. rekam video. Ini bisa memberikan video ke siswa ya. Gitu. Kemudian ke kanan Buat. ada buat. Nah, buatnya ini di sini ada ke kanan PDF baru. PDF baru, ke kanan lagi. Hentikan perekaman. Nah, itu yang paling baru ya, PDF baru ya. Namun kalau kita menggunakan akun yang lebih advance lagi, di sini ada buat PDF baru dan juga doc ya, ataupun dokumen baru. Oke, kita tinggalkan dulu untuk lampirannya karena kita sudah tahu fungsi-fungsinya. Sekarang kita kembali ke halaman buat tugas baru. Nah, setelah tambahkan materi, kita ke kanan itu ada tombol posting. Posting dinonaktifkan. Nah, karena belum isi ya kita, jadi postingnya dinonaktifkan. Nah, kemudian kita swipe ke kanan. Opsi lainnya, tombol. Ada opsi lain. Nah, opsi lainnya itu biasanya isinya bantuan dan masukan aja. Terus kita ke kanan. Kelas kursus keyboard Sunar Sanggita Musik. Nama kelas. Ini nama kelas.
ya. Kemudian kita swipe ke kanan. Semua siswa, ubah siswa yang telah ditetapkan. Nah, semua siswa, ubah siswa yang telah ditetapkan. Ini maksudnya tugasnya ini untuk semua siswa atau bukan? Atau hanya untuk salah satu? Nah, itu bisa divariasikan di tombol semua siswa ini. Terus ke kanan. Judul, kotak edit. Nah, ini ada kolom judul. Kita bisa isi judul tugasnya gitu ya. Ataupun misalnya seperti tadi yang saya bilang, itu misalnya ada foto, judulnya tugas keterampilan atau tugas tematik muatan lokal gitu misalnya. Nah, itu terserah. Kemudian kalau di kursus keyboard ini misalnya fotonya, misalnya tugas kelasnya judulnya teknik penjarian gitu misalnya. Nah, seperti itulah. Kemudian kita swipe ke kanan. Deskripsi, opsional. Ada deskripsi. Ini opsional ya, bisa diisi, bisa tidak. Kalau misalnya teman-teman ingin mengisinya, bisa diisi gitu ya deskripsinya. Kemudian teman-teman swipe ke kanan lagi. Poin. Ada poin. Poin itu adalah nilai. Nah, nilai ketika tugasnya telah terkumpul. Itu teman-teman. 100 untuk poin. Nah, 100 untuk poin ini bisa teman-teman klik. Nah, di situ ada dua opsi teman-teman di dalamnya. Ada tidak dinilai dan ada dinilai. Nah, poin yang paling besar kita bisa kasih di situ adalah 100. Nah, itu pun kita bisa ubah. Kita misalnya mau kasih 300, 500 ataupun 1000. Nanti bisa teman-teman explore ya. Bisa teman-teman klik. Kemudian kita swipe lagi ke kanan. Tenggat. Ada tenggat. Nah, tenggat ini adalah masa berlaku tugas yang kita kasih. Misalkan 1 hari sampai jam berapa gitu, atau sampai tanggal berapa gitu. Biasanya di sini ketika kita klik akan muncul tanggal sampai tanggal berapa gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman explore sendiri nanti ketika teman-teman klik ya. Tidak ada batas waktu. Nah, ini ketika kita swipe ke kanan itu yang kalian klik nantinya yaitu tidak ada batas waktu karena masih belum ada tanggalnya gitu kan. Nah, itu bisa teman-teman masuk ke sana, bisa teman-teman explore dan tentukan misalkan tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Itu bisa diatur. Kemudian kita swipe ke kanan. Tidak ada topik. Tidak ada topik. Nah, topik itu maksudnya adalah tema tugas. Tema tugas itu misalnya kalau video atau musik itu berupa playlist. Jadi kita bisa susun sesuai dengan foldernya atau playlistnya. Nah, gimana cara menentukan topik? Ini ada swipe ke kanan, ini ada tentukan topik. Tidak ada topik, tetapkan topik. Nah, tetapkan topik ya. Nah, setelah itu habis ya teman-teman ya. Itu sudah kolom terakhir topik. Nah, sekarang kita kembali ya dulu. Kembali. Classroom. Buat tugas, pertanyaan, materi, atau topik baru, atau gunakan ulang postingan, tombol. Nah, kita kembali ke layar tugas tadi. Nah, sekarang kita klik lagi. Menampilkan daftar item. Buat. Tugas, tombol. Tugas. Nah, kalau tugas itu biasanya tampilannya akan sama seperti itu. Nah, kemudian di bawah itu ada materi. Pertanyaan. 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 Nah, di pertanyaan kita masuk, tampilannya akan berbeda nih teman-teman. Sebenarnya masih sama, cuman untuk clue-nya masih agak berbeda ya. Kita klik. Menampilkan keyboard Indonesia, QWERTY. Buat Seperti pertanyaan biasa, baru. Kembali, kita tombol. hilangin dulu keyboardnya. Keyboard disembunyikan. Dan kita coba dari atas. Kembali ke halaman tugas kelas, tombol, buat pertanyaan baru. Nah, di atas itu ada tombol kembali ke halaman tugas kelas. Kemudian kita swipe ke kanan. Tombol tambahkan materi. Tambahkan materi seperti biasa. Bisa kita tambahkan seperti yang biasa kita inginkan, seperti kamera dan yang lainnya. Posting dinonaktifkan. Nah, tombol posting, kemudian ke kanan. Opsi lainnya, tombol. Opsi lain seperti biasa, kemudian nama kelas. Kelas kursus keyboard Sunar Sanggita Musik, tambahkan kelas. Tambahkan kelas, kemudian ke kanan. Semua siswa, ubah siswa yang Ini telah semua ditetapkan. siswa, bisa kita tugaskan beberapa siswa gitu. Pertanyaan, kotak edit. Nah, ini ketika kita swipe ke kanan, biasa kalau di tugas atau materi itu kolomnya adalah judul. Nah, kalau di pertanyaan ini adalah kolom pertanyaannya. Di sini teman-teman bisa mengisi misalkan berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia gitu misalkan ya. Nah, silahkan teman-teman tulis ataupun sambil mengeksplor ya, sambil saya menjelaskan di sini. Nah, kemudian kita swipe lagi ke kanan. Petunjuk opsional, kotak edit. Nah, petunjuk opsional. Nah, ketika kita swipe ke kanan di judul di tugas tadi ada deskripsi. Nah, di sini berubah menjadi petunjuk. Mungkin teman-teman bisa isi. Silahkan tulis
menyebutkan jumlahnya saja ataupun angka provinsinya saja. Nah, seperti itu ya clue-nya. Jadi misalkan pertanyaannya berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Silahkan tuliskan jumlah dan jumlah berupa angka. Nah, seperti itu misalnya clue-nya. Nah, kemudian kalian swipe ke kanan lagi, ini ada Poin. poin sama seperti tadi, ada nilai. Poinnya paling besar 100 100 untuk poin. dan tenggat. Tenggat. Nah, seperti biasa. Kemudian Tidak ada batas tidak ada waktu. batas waktu, kemudian ada topik. Tidak ada topik. Nah, sama seperti ini tugas ya. Yang ininya aja yang berubah. Judul itu menjadi pertanyaan, kemudian deskripsi menjadi petunjuk pertanyaannya. Nah, kemudian kita kembali ke menu lagi. Classroom. Buat tugas. Menampilkan daftar item. Buat tugas tombol. Pertanyaan. Tugas, pertanyaan, kemudian di bawah ini ada Materi. Tombol. materi. Materi itu saya rasa dia hampir sama dengan tugas. Isinya, coba kita lihat. Menampilkan keyboard Indonesia, KWER. Kita Kembali. hilangkan. Keyboard disembunyikan. Kelas kursus keyboard Sunar Sanggita Musik. Kembali ke halaman. Kembali ke tugas halaman tombol. sebelumnya. Tombol tambahkan Ada lampiran. tambahkan materi, Posting dimonaktifkan. posting, Opsi lainnya. Tombol. opsi lain, Kelas kursus nama keyboard Sunar Sanggita kelas, Musik. Tambah. Semua siswa. semua yang telah siswa, didaftarkan. kita swipe ke kanan. Judul. Kotak edit. Nah, ini kembali ke judul, Deskripsi. deskripsi, Opsional, kotak edit. Tidak ada topik. tidak ada topik, Tidak ada topik. Tetapkan tidak ada topik, dapatkan topik. Nah, bedanya materi dan tugas. Nah, ketika kita mengklik, itu kalau kita buat klik materi, itu ada tenggat sama poin di sini. Nah, kalau kita klik materi, judul, deskripsi, dan langsung ke topik. Tidak ada nilainya atau tidak ada poinnya. Kemudian tidak ada tenggat atau masa berlakunya karena ini sifatnya adalah materi. Nah, itu teman-teman. Kemudian kita kembali ke menu. Kembali. Classroom. Buat tugas. Iya, ini Menampilkan menunya. daftar item. Buat pertanyaan. Pertanyaan, materi. Gunakan kembali postingan. Gunakan postingan yang ada. Nah, ini adalah ketika kita ingin menggunakan postingan sebelumnya. Ini teman-teman bisa explore ketika teman-teman klik. Bisa langsung teman-teman explore ya. Karena ini sifatnya menggunakan postingan sebelumnya. Kemudian kita swipe lagi. Topik. Tombol. Topik. Nah, topik itu seperti buat playlistnya. Ketika kita buat tugas atau pertanyaan tadi, itu di dalam juga sudah ada topiknya. Kita bisa buat baru juga di situ. Ya. Itu teman-teman bisa explore juga. Dan pastinya tampilannya sederhana. Oke. Baik teman-teman, mudah-mudahan sudah ada bayangan mengenai layar tugas dan juga layar pertanyaan. Dan pastinya juga sudah ada bayangan dengan layar materi. Karena bedanya sedikit ya. Kalau di tugas itu ada judul, deskripsi, kemudian nilai, tenggat waktu, dan juga lampirkan materi. Kalau di pertanyaan, judulnya berubah menjadi pertanyaan, deskripsi menjadi petunjuk, kemudian ada nilainya juga, ada topiknya juga, ada lampirkan materi di atas. Nah, melainkan dengan materi ada judul, ada deskripsi, tidak ada nilai, nah, langsung ke topik, dan di atas juga bisa dilampirkan link atau materi. Nah, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan sudah jelas. Bagi teman-teman tunanetra juga mudah-mudahan juga sudah jelas tentang aksesibilitas dari Google Classroom ini. Dan sampai jumpa lagi nanti di video part ketiga, kita akan praktek membuat salah satu ya. Kita nanti di part ketiga akan coba membuat sebuah tugas yang isinya adalah materi dan juga kita bisa setor ke siswa yang kita ingin tanyakan atau tugaskan. Jadi teman-teman bisa buat itu berupa materi ataupun soal-soal yang diisi di Microsoft Office gitu. Jadi nanti ketika teman-teman siswa mau mengumpulkannya bisa melampirkan Microsoft Office yang tadi yang sudah diisi. Nah, seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan sudah jelas. Dan pastinya teman-teman juga tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa di like, share, subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru. Dan jangan sampai ketinggalan juga di video-video selanjutnya. Dan mudah-mudahan juga video yang saya berikan di channel ini dapat bermanfaat bagi teman-teman penonton sekalian. Oke, saya Satria dari channel Bali Blind. Undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di part ketiga video penggunaan Google Classroom. Nanti kita akan segera mengisi
bagaimana cara membuat tugasnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.